Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Usman Dolan Pasar. Oke teman, hari ini saya nggak dolan ke pasar, tapi dolan ke kandangnya Mas Santoso. Ini selain punya kandang, beliau juga buat konsentrat sendiri. Videonya sudah saya upload di sebelum ini tadi. Dan untuk harganya tadi 150.000 per sak atau sekitar 40 kilo. Kandungan protein kasarnya diperkirakan di atas 17 kemungkinan teman-teman, tapi belum masuk lab. Nah, ini di sini selain konsentrat, ini ada kandang. Ada berapa ekor ini Mas populasinya? Aduh, kira ya Mas. Hitungin Mas. Kurang ngitung aku Mas. Enggak kehitung ya Mas ya? Ini aku ora tau ngitung. Ini jadi 50 ekor, kurang lebih 50 ekor. Jenisnya apa aja ini Mas? Ini di depan ada full blood ini Mas. Iya. Full blood ini. Wah, gemuk sekali teman-teman. Ini pakannya pakai MPV tadi Mas ya? Iya. Sama hijauan seadanya. Hijau saja, jadinya kayak gini teman-teman. Ini kayak gini Mas. Ini bobotnya berapa kilo ini Mas? Saya enggak nimbang, tapi mungkin perkiraan nih kalau ini di 80 kilo mungkin ada lah. 80 kilo apa ya Pak ya? Ada lah. Ini usia berapa ini full blood ini Mas? Ini 2 tahun. 2 tahun. Selain kambing full blood, nanti kita review yang full blood dulu aja teman-teman. Nanti yang lain menyusul. Oke, yang full blood ada berapa ekor ini Mas? Saya cuma punya 2. 2 ekor. Ini dan ini sama betina di luar yang baru bunting itu. Oh, baru bunting. Ini dijual atau tidak yang ini Mas? Sementara sih belum. Belum dijual. Jantan. Oh, buat pejantan. Ini saya dapat dulu ini juga masih murah waktu itu. Berarti ini dulu saya dapat posisi itu kecentet ya, kalau bisa orang Jawa bilang itu. Nggak bisa besar. Ya kecentet, maksudnya masih kecil sudah pual dulu saya dapat. Kecil sudah pual. Jadi posisinya itu kecil sekali waktu itu saya dapat, posisi sudah pual. Tapi sekarang bisa sampai segini ya Mas ya? Ternyata di Rubat pertumbuhannya ternyata masih bisa pas gede segini gitu. Oh, ini full iya, blood. saya dulu dapat memang murah. Ini sudah penawaran terakhir berapa ini Mas? Kemarin di atas 20 lah. Di atas 20 teman-teman. Nanti kalau ada yang minat sini yo, walaupun belum dijual monggo diteror. Dipaksa wae. Mas Safar itu tergiur. Cari gantinya susah. Safar itu tergiur terus ke plaza tuh. Ini ada crossbore juga ya Mas ini? Ada. Ya saya cuma main di betina Jawa Randu, crossnya untuk F1 F2 paling saya main di grid bawah, saya nggak main di grid yang atas. Karena gini loh, kembali kalau boleh saya ngomong itu, kalau kita bermain kambing crossbore itu saya hanya berpikir arah kita itu ke depan itu apa sih gitu ya. Kalau kita cuma ikuti gengsi dengan kita beli crossbore dengan mana yang bla 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 macam-macam itu dengan harga yang wow untuk sekarang ya gitu. Saya rasa kita harus berpikir ulang gitu, karena crossbore itu nanti kan tujuan kita juga untuk daging. Jadi makanya saya main di grid bawah, saya main di gridnya untuk silangan dengan Jawa Randu, kemudian dengan paling di F1 dan F2 lah yang ada di sini indukannya. Karena ke depan itu ya yang pasti akan tetap jalan laku di pasaran dan pasti permintaan banyak itu memang daging. Tidak dipungkiri memang gitu. Nah, kenapa pilih bor gitu kan ya? Kenapa pilih crossbore gitu? Secara makannya dia lebih rakus dibanding dengan kambing lokal. Secara makannya, secara pertumbuhan ADG berat badannya dia lebih cepat. Kemudian untuk penyakit pun saya rasa untuk bor ini dia lebih kuat gitu, lebih kuat dengan segala cuaca gitu dibanding dengan kambing Jawa lokal gitu. Berarti untuk pentingnya bor full blood itu sebenarnya untuk menaikkan kualitas daging ya Mas? Iya, saya hanya berpikir begitu. Bahkan di luar itu kemudian banyak persepsi orang yang mengatakan crossbore itu masa depannya suram gitu. Ada saya pernah dengar begitu juga, enggak lah gitu. Kenapa suram itu tergantung kita menyikapinya, mau bagaimana, arahnya mau kemana gitu. Kalau arahnya kita itu memang konsen jual crossbore itu untuk daging, untuk kambing daging, saya rasa nggak ada suramnya, justru malah bagus gitu. Karena secara pertumbuhan berat badan karkasnya pun jauh lebih bagus ketimbang kambing lokal kan gitu. Untuk rasa dagingnya itu seperti apa Mas? Apakah sama dengan kambing-kambing yang lain atau ada perbedaan? Kalau saya pernah merasakan ya, saya rasa itu dia teksturnya itu lebih lembut gitu ya, lebih lembut, ada kayak manis gitu ya, nggak tahu ya benar apa enggak ya, tapi saya rasa kayaknya ada perbedaan sedikit lah. Ada gitu. Perbedaan. Tapi untuk karkas memang jelas kalau untuk karkas jelas lebih banyak. Untuk karkas. Berarti untuk masa depan bor ini sebenarnya nggak suram-suram banget ya Mas ya? Untuk suram dan tidak itu tergantung bagaimana kita menyikapi
bagaimana kita startnya mau seperti apa gitu loh. Misalnya beli bur full blood harga 25 juta untuk memperbaiki kualitas apa namanya Jawa Randu biar menjadi F1 yang bagus dan gemuk-gemuk, itu keadaan seperti itu bagaimana menurut panjenengan? Nggak apa-apa saya rasa. Itu lebih bagus. Nah, modal satu pejantan saya rasa nggak apa-apa. Ini indukan sekian banyak Jawa Randu ini juga satu pejantan kan, gitu. Satu pejantan. Kemudian nggak masalah gitu kita beli indukan Jawa. Ini pesanan loh Mas ini. Pesanan. Ini pesanan. Jadi pesanan sudah kawinan gitu. Pesanan semua. Pesanan semua. Jadi orang pesan kawinan gitu. Banyak sekali ya Mas ya. Ini kalau misalnya bur dikawinkan dengan Jawa Randu jadinya apa Mas? Kalau burnya full blood ya F1. F1 ya. Nah. Ini ada contoh F1 nggak Mas di sini? Ada di luar tapi. Oh iya, nanti kita. Ini ada di sini. Ini ya. F1. Ini. Betina ini Mas. Ini betina indukan ini F1. Ini peranakan sendiri atau bagaimana ini? Bukan, ini dulu saya beli dari teman. Dari teman. Ini juga F1 ini. Ini F1. Ini F1 ini sudah tua ini, giginya tinggal yang paling belakang ini. Ini bunting kondisinya. Ini juga bunting. Oh, ini sudah tua. Sudah tua ini. Ini giginya tinggal yang paling belakang ini. Habis berarti. Ompong. Ini bunting ini. Ini F2. Ini F2. Ini ada tatonya. Jadi kadang ya kita butuh untuk memahami di situ. Kalau kita mau main grade yang atas itu kan kita harus tahu lah. Harus tahu dulu. Jangan F-nya itu kita hanya sekedar ngomong F tapi kita nggak tahu gitu. Nah, takutnya salah di situ. Lah paling aman itu kita memang main cross sudah. Itu aman. Harganya murah ya, Mas? Untuk harga standar. Lah, ya, saya kira masih standar. Daripada yang full blood. Oh iya. Jauh lebih murah. Jadi gini loh, kalau kita memang konsennya mau jual daging sudah agak andai kata kita nggak usah pakai pejantan full blood pun boleh lah kita pakai pejantan F ya, misalnya kita pakai pejantannya F4 gitulah atau F3 nggak masalah. Untuk cetak crossingan pun sudah bagus. Saya dulu pernah punya anakan dari ini kan F1 ya ini dulu silang kawinnya kan dengan F3 ini katanya anaknya sudah bagus kok. Jadi artinya itu tidak juga harus dengan pejantan full blood kalau tujuannya untuk nyetak daging, gitu kan. Tapi kalau tujuannya kita mau jual genetik F1 dan seterusnya, otomatis kita harus punya full blood. Karena itu kan nggak mungkin kalau kita pakai cross dan cross. Gitu. Nah, ini oke Mas, untuk harga-harga sendiri, misalnya crossbur dengan kambing biasa itu sebenarnya lebih mahal crossbur atau ya, sebenarnya ada selisih. Kenapa selisih? Karena untuk crossbur itu juga secara dagingnya pasti lebih tebal. Oh, berarti tergantung posturnya ya Mas? Ya, tapi untuk katakanlah untuk F1 pun dengan kambing lokal pasti juga ada selisih untuk saat ini. Karena kan ya jenengan sendiri sering jualan ke pasar kan juga masih jarang kan menemui itu di pasar. Kenapa harganya selisih? Karena memang masih jarang. Berarti kalau untuk prosesnya ke daging itu berarti harganya dengan kambing-kambing biasa pun sebenarnya ya gini loh Mas, kalau kita memang tujuan nanti ke arah daging, crossbur itu akan dijual sama dan ibaratnya kita berbicara kiloan nanti akan dijual sama harga kilonya sama dengan kambing lokal pun ke depan saya rasa nggak akan ada masalah. Itu pentingnya. Kita berpikirnya gitu dulu gitu ya. Tapi kalau nanti kita berbicaranya sudah F3 dan ke sana dijual ke daging pasti jelas tidak masuk kan gitu kan. Betul. Karena itu kan sudah berbicara genetik kan gitu. Untuk menaikkan itu kan kualitas. Berbeda cerita ya kan gitu. Kalau di sini ini tujuan utamanya ini sebenarnya untuk apa Mas? Kalau di kandang saya breeding memang tujuannya crossbur ya memang ke depan daging sudah. Daging ke daging saya memang. Oke, nanti kita tanya. Kebetulan dari beberapa betina ini memang ya rata-rata dipesan teman-teman untuk buntingan kawinan lah. Saya jual memang posisi kawinan, tapi saya memberikan garansi kalau tidak bunting saya ganti untuk lokasi yang memang dekat dengan saya. Oke, matur suwun Mas. Ya. Terima kasih ini teman-teman dapat informasi tentang F1, F2 dan F2. Kita tanya-tanya F1, F2 teman-teman. Saya juga masih agak ambigu ini. Untuk F1 itu kan pejantannya full blood. Iya, betinanya ya mau Jawa Randu, mau Senduro, mau PE, apapun itu F1. Nah, kemudian F2, cara mendapatkan F2 itu bagaimana? Ya dari F1 itu. F1 dikawinkan dengan full blood. Oh, berarti terus-menerus seperti itu. Ya, tapi kita pakai pejantan yang berbeda mestinya biar supaya nggak inbreed. Nggak inbreed atau perkawinan satu darah teman-teman. Nah, kalau misalnya itu saya pernah dengar F5 dan full blood itu hampir sama atau berbeda Pak? Disebutnya PB ya.
pure gitu kan. Pure blood. F5 itu setahu saya disebutnya kan begitu. Tapi jelas tetap beda. Jelas tetap beda. Pemurniannya tetap aja yang murni ya FB. FB murni. Iya. Oh, ini yang FB seperti ini murni, teman-teman. Berarti F5 itu masih belum murni, misalnya persenan itu diarahnya berapa persen? 90 berapa gitu ya? 98 apa 90 berapa gitu ya? Oh, berarti hampir. Iya, tapi secara genetik sudah mirip sekali ya. Secara bentuknya sudah mirip menyerupai lah. Oh, seperti itu, teman-teman. Oke, kita harganya sudah pun juga mahal. Mahal, teman-teman. Tapi menurut yang saya dapat info pengetahuan yang saya dapat itu ya F tetap saja F. F tetap saja F. Berarti F selama tidak pernah bisa jadi full berarti Pak ya? Ya tetap F. F, oke. Itu yang saya tahu seperti itu. Mudah-mudahan saya nggak keliru. Oke, siap. Cuma kalau F5 itu secara fisik itu sudah plek ya, hampir plek. Ya menyerupai. Jadi secara bentuk fisik itu kalau full blood itu secara bentuk fisik nanti bisa dianalisa. Biasanya ada di 40 60. 40 itu di kaki, 60 di badan, lebar badan. Oh, Mas. 40 itu senti atau apa, Mas? Persenannya. Oh, persentasenya. Maksudnya persentasenya 40% itu di panjang kaki, 60%-nya di lebar badannya. Jadi lebih lebar badannya ketimbang kakinya. Oh, yang yang full. Iya. Oh, kalau misalnya masih panjang kakinya itu bukan ya? Belum full. Iya, kemungkinan gitu. Oke, teman ini. Lihat, teman-teman. Ini yang full blood seperti ini. Bisa dilihat 40 di kaki, 60 di badan. Ya kira-kira lah ya. Kurang lebih seperti itu. Kira-kira kurang lebihnya begitu. Jadi persentasenya kurang lebihnya. Ini teman-teman. Monggo silahkan yang berminat dengan ini nanti di teror aja. Oke teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.